Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk bisa berbakti bersama-sama di dalam rumah kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita patut bersyukur dan biarlah kita memanfaatkan waktu untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah ini. Saudara, mari kita mulai dengan menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita untuk mengawali seluruh ibadah kita pagi hari ini. Nyanyian puja
Bapa di surga, kepadamu kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah menolong kami untuk dapat melewati sepanjang minggu ini dengan selamat, sehingga pagi hari ini Tuhan yang sudah memelihara hidup kami, Engkau juga yang memberi kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama pada hari perhentian ini di rumah bersama dengan seluruh keluarga kami. Kami berdoa memohon Tuhan, mari Engkau siapkan hati pikiran kami, agar kami sungguh dapat beribadah dengan segenap hati kami, dengan hati yang tulus untuk memuji, menyembah, dan menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, lawatlah dan berkati kami. Kami percaya Engkau hadir dan menolong kami semua. Karena itu kami hanya akan memulai seluruh kebaktian pada pagi ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini sebagai kesempatan untuk kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Lembutkanlah
Shalom jemaat GKMI Efata dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang bergabung dalam kebaktian online GKMI Efata sekarang ini. Kita bersyukur karena Tuhan mempertemukan kita dalam ibadah pada saat ini. Meskipun masih dalam suasana online seperti sekarang ini, tetapi kita bersyukur kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan bagi kita untuk kembali boleh merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik pada saat ini ya Tuhan. Tolong setiap kami untuk boleh mengerti firman-Mu dengan benar, menerima firman-Mu, menyimpan firman-Mu, dan terlebih ya Tuhan, Kau mampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada saat ini adalah menghargai nilai waktu. Saya mengajak kita semua memperhatikan firman Tuhan dalam Injil Lukas pada pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua boleh membuka Alkitab di rumah masing-masing. Tetapi saya akan mencoba membawakan firman ini dalam sebuah video pendek yang bisa sama-sama Bapak Ibu saksikan supaya kita bisa lebih memahami, lebih mudah untuk mencerna apa yang terjadi, apa yang digambarkan oleh firman Tuhan itu. Mari sama-sama kita saksikan video firman Tuhan Lukas 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Ada seorang kaya berpakaian megah nan indah dan hidup dalam kemewahan. Sementara di luar terbaring pengemis Lazarus, tubuhnya penuh borok. Ia berharap mendapat sisa makanan dari orang kaya itu. Bahkan anjing-anjing datang menjelati boroknya. Bantulah aku. Hingga akhirnya kedua orang itu mati, beralih dari kehidupan ini ke yang berikutnya. Sedekah. Selamat datang, Bapak Abraham. Ya, aku Abraham. Selamat datang di surga. Bapak Abraham, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Kulihat Lazarus bersamamu. Suruh dia kemari, agar dia bisa mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahku. Aku tersiksa, aku menderita.
apakah kau ingat? Waktu di dunia kau hidup dalam kemewahan. Sedangkan Lazarus, dia sangat miskin dan menderita. Sekarang ia mendapat kenyamanan dan kau menderita. Tolong! Tolong! Selain itu, ada jurang besar yang memisahkan kita. Mereka tidak bisa melintas dari sini ke tempatmu. Tak seorang pun bisa melintas dari tempatmu ke sini. Bapak Abraham, aku mohon padamu, suruhlah Lazarus pergi ke rumah ayahku, karena aku punya 5 saudara. Suruhlah dia bersaksi, mengingatkan mereka, sehingga mereka tidak masuk ke tempat siksaan ini. Mereka punya Musa dan para nabi. Biarlah mereka mendengarkannya. Tidak. Tidak. Jika ada yang pernah mati datang pada mereka, mereka akan bertobat. Tidak, jika mereka tidak mematuhi Musa dan para nabi, mereka tidak akan diyakinkan lewat yang bangkit dari kematian. Oh. Tidak. Tolong. Tidak. Tidak. Tolong. Tidak. Tidak. Jangan! Lazarus, mari ke tempat yang telah disiapkan Bapamu untukmu. Sampai demikian firman Tuhan yang telah divisualisasikan melalui video pendek yang telah sama-sama kita saksikan. Sebuah tontonan yang apik yang menggambarkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seorang sutradara yang luar biasa yang melihat kebenaran firman Tuhan lalu mencoba untuk divisualisasikan sehingga kita para pembaca firman Tuhan lebih mudah untuk memahami firman. Ketika melihat satu tontonan film yang menggambarkan firman Tuhan yang telah sama-sama kita saksikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada saat ini kita merenungkan satu tema, yaitu menghargai nilai waktu. Kita lebih mudah menghargai waktu yang ada ketika kita berbenturan atau ketika kita merasakan resiko dampak ketika kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Misal, ketika kita mau berangkat naik pesawat, lalu kemudian jam yang disepakati, yang dijadwalkan, kita datang di bandara terlambat. Lalu akibat keterlambatan itu, kita harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mengganti keterlambatan itu naik ke pesawat berikutnya. Itu kalau bisa digantikan dengan sejumlah uang. Tapi ada juga keterlambatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Misal ketika kemudian dalam situasi kondisi yang sakit, kita menunda-nunda untuk berobat, kita pikir baik-baik saja. Satu kali saya diberitahu oleh seorang rekan, ada tetangganya yang jalan-jalan sederhana, saudaraku, ketika jalan-jalan nggak memakai sepatu. Lalu kemudian kalau bahasa kita adalah kecocok begitu ya, kena paku berkarat. Lalu mengabaikan itu, tidak apa-apa, seperti biasa dikasih obat luka, kemudian biasa begitu ya, tidak apa-apa. Tapi kemudian dia merasakan panas sampai menggigil, toh tetap mengatakan tidak apa-apa, sampai singkat cerita kemudian tetanus dan meninggal. Terlambat. Ketika mau dibawa ke rumah sakit, terlambat. Dan ketika itu terjadi, maka tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Jadi ketika berbicara mengenai waktu, kita diingatkan ada sesuatu yang betul kita bisa gantikan ketika itu kemudian
tidak terjadi atau tidak seperti yang diharapkan. Tetapi banyak kali kita mendapati waktu atau kairos itu tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun, tidak bisa terulang kembali. Seorang anak ketika udah beranjak dewasa, remaja, kemudian pas ulang tahun lalu papahnya dengan bangga karena papahnya ini kaya begitu, apa aja anak ini minta apa pasti diberikan. Lalu kemudian dengan bangganya, dengan percaya dirinya, dengan sukacitanya, papanya kemudian mendekati anaknya mengatakan, "Anakku, kamu minta apa? Papa kasih apapun itu." Lalu kemudian anaknya diam dan mengatakan, "Pak, kembalikan masa kanak-kanakku. Masa kanak-kanak yang ditinggal papa karena papa sibuk. Kembalikan masa kanak-kanak itu. Ya, aku butuh papa." Sejenak papa itu tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menangis dan memeluk anaknya. Waktu yang kemudian tidak bisa terulang lagi, sudah terlambat. Di usia yang remaja tidak bisa lagi kemudian mengulang masa kanak-kanak itu. Sekali lagi ada keterlambatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Maka penyesalan yang terjadi. Oleh sebab itu penting pada saat ini kita mau belajar bersama-sama menghargai waktu dengan sebaik mungkin berkaca dari firman Tuhan yang telah sama-sama kita perhatikan tadi. Injil Lukas pada pasal yang ke-16 ayat 19-31 itu mengisahkan tentang dua orang yang dikatakan satu orang kaya tanpa disebutkan namanya, tetapi yang satu adalah orang miskin, Lazarus itu. Singkat cerita, kemudian keduanya meninggal. Tetapi di firman Tuhan memang tidak terlihat secara jelas bagaimana kehidupan sebelum meninggal. Hanya digambarkan orang kaya itu suka berfoya-foya, suka pesta pora, sedangkan orang miskin Lazarus itu terbaring di situ. Dikatakan firman Tuhan. Nah, tidak ada satu keterangan yang menggambarkan bagaimana kehidupan iman Lazarus, bagaimana kehidupan orang kaya ini. Tetapi kehidupan iman itu nampak dalam babak selanjutnya. Kehidupan setelah kematian yang digambarkan dengan gamblang di firman Tuhan tadi itu memperlihatkan kepada saya dan kita semua bagaimana kehidupan iman kedua orang ini. Digambarkan dengan jelas dalam ayat selanjutnya bahwa orang kaya ini kemudian menderita sengsara, tetapi Lazarus kemudian di pangkuan Bapak Abraham, Bapak orang percaya, kita tahu itu. Itu artinya bahwa Lazarus dalam kehidupannya dia percaya penuh kepada Allah sampai titik terakhir kematiannya. Sedangkan orang kaya ini meskipun dia sudah tahu tentang Allah yang disembah oleh Lazarus, karena banyak penafsir kemudian menafsirkan bahwa keluarga orang kaya dan orang kaya ini adalah orang Yahudi. Kenapa? Panggilan yang kemudian disampaikan kepada orang kaya, kepada Abraham itu Bapak Abraham, dan Abraham kemudian memanggil anak. Itu berarti bahwa orang kaya ini tahu tentang siapa itu Abraham. Dan saya lebih setuju memang orang kaya ini adalah orang Yahudi, orang yang tahu tentang kebenaran sebetulnya. Sehingga pada babak selanjutnya ketika orang kaya ini meminta Lazarus datang mencelupkan jarinya supaya dia mengalami satu kesegaran, lalu Abraham mengatakan tidak, dan kemudian dia meminta lagi supaya Lazarus datang kepada saudara-saudaranya. Tetapi yang dikatakan oleh Abraham adalah tidak bisa juga, karena sudah ada firman, ada kitab para nabi, harus percaya kepada itu. Kalau tidak, nggak mungkin percaya kepada orang yang bangkit dari kematian sekalipun. Hal ini mengindikasikan kuat bahwa orang kaya dan keluarganya sebetulnya tahu tentang kebenaran, karena ada kitab para nabi yang bisa mereka kemudian baca, yang bisa mereka percaya, tapi kemudian mereka tidak melakukannya. Dan singkat cerita, ketika sampai di satu titik kemudian orang kaya itu merasakan satu penderitaan, di titik itulah hanya penyesalan yang terjadi. Dari kisah ini kita belajar bagaimana kita sungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya.
Kalau di kisah sebelumnya, pengajaran Yesus di ayat sebelumnya, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-13, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada para muridnya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kalau kamu kemudian memfokuskan, kalau kamu kemudian lebih mengasihi harta, kekayaan, uang di dunia ini, mengejar itu terus, lalu mengabaikan, lalu menggeser kamu mengasihi Allah, maka kemudian Yesus melanjutkan pengajarannya. Ada seorang kaya, bla 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 bla. Ini sangat terkait erat. Bagaimana kehidupan orang percaya menjalani hidup ini, jangan sampai kemudian kita bergeser untuk tidak berfokus kepada Allah, untuk tidak kemudian mengasihi Allah, justru malah mengasihi mamon, mengasihi harta, mengejar materi, mencari uang dan mencari uang, tanpa kemudian kita memperhatikan relasi kita dengan Tuhan. Di masa-masa pandemi ini rasa-rasanya hal ini sangat relevan sekali. Bagaimana tidak mencari uang susah, bekerja di masa-masa pandemi ini susah. Lalu banyak kemudian memfokuskan, memforsir sedemikian rupa untuk mencari uang, mencukupi kebutuhan. Tidak salah Bapak Ibu, itu sebagai kewajiban kita untuk kemudian terus mengupayakannya. Menjadi salah kalau kemudian kita mengabaikan Allah, mengabaikan relasi dengan Allah, bahkan kita lebih mengasihi harta, lebih mengasihi cari duit ketimbang mengasihi Allah, sang sumber berkat itu. Kalau sudah terjadi seperti orang kaya tadi, sudah kemudian meninggal, terlambat. Semua harta kekayaan kita, semua investasi kita mau gantikan, kita mau bayarkan, nggak bisa, sudah terlambat. Mau nangis, mau jerit kayak apapun nggak bisa, sudah terlambat. Maka saya mengajak kita semua untuk merefleksikan firman Tuhan ini. Hargai waktu dengan sebaik-baiknya. Begitu kita tetap dalam hati mengasihi Tuhan, menjangkarkan hati kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka seluruh keberadaan hidup kita akan terpaut, tersedot ke sana. Dalam seluruh aspek kehidupan kita hanya mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Tetapi ketika kita menjangkarkan hati kita kepada uang, materi, kekayaan, maka seluruh aspek hidup kita itu kemudian terpaut, tersedot ke sana. Apapun itu, bahkan dalam kehidupan pelayanan pun kita kemudian memikirkannya hanya ke sana dan ke sana terus. Ini yang Tuhan katakan, kamu tidak bisa mengabdi dalam dua Tuhan. Dan mengajak kemudian di ayat selanjutnya sebelum perikop kita, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu. Mengasihi dengan segenap hatimu itu menjadi perenungan kita yang macam kali kita bisa jatuh dalam hal ini. Kemewahan, kenikmatan hidup yang rasa-rasanya kita jauh dari kematian, yang rasa-rasanya kita bisa membeli kehidupan nyawa kita. Satu ketika ada seorang kaya raya datang ke rumah sakit karena istrinya dalam kondisi koma. Dia membawa semua uangnya, lalu kemudian memberikannya kepada dokter supaya dokter menyelamatkan istrinya. Singkat cerita, istrinya kemudian dia tertolong. Dia kemudian buang uangnya itu di rumah sakit. Percuma aku punya uang sebanyak ini, gak bisa membeli lagi, mengembalikan lagi istriku. Mau sampai kapan kita mengejar materi? Mau sampai kapan kita mengejar kepuasan tidak hanya materi? Mungkin bisa jadi kita mengejar kepuasan-kepuasan yang lain, tapi kemudian mengabaikan Allah. Lebih mengasihi itu ketimbang mengasihi Allah. Entah itu karir kita, entah itu kegiatan-kegiatan pelayanan kita, entah itu keluarga kita. Apapun itu, kalau kita meletakkannya di atas segala-galanya ketimbang Tuhan, maka Tuhan mengingatkan saya dan saudara, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mari kita boleh bersama-sama menjalani hidup ini, sehingga kelak ketika Tuhan panggil, kapanpun itu, kita siap dan kita mempertanggungjawabkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bukankah sejatinya hidup adalah anugerah? Bukan karena gagah kuat kita, bukan karena kita kaya, bukan karena kita sehat,
Bukan karena badan saya luar biasa. Ada berapa banyak orang yang kuat, orang yang sehat, orang yang badannya luar biasa, tapi mendadak kemudian kolaps. Kena COVID misalnya, atau kena sakit yang tidak tahu, tiba-tiba kena sakit dan kemudian tidak bisa apa-apa. Padahal badannya hebat, badannya kuat, sampai orang heran, kok bisa ya, dia olahragawan, kok bisa ya, kok bisa ya. Karena nggak ada satupun yang bisa diandalkan, badan kuat nggak bisa. Mau kaya nggak bisa, mau ganteng, mau cantik nggak bisa juga. Maka andalkan Tuhan, fokus kepada Tuhan, jalani hidup dengan satu pemikiran, kesiapan hati. Kapanpun Tuhan panggil, aku siap ya Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan setiap kita dalam surat Efesus pasal kelima ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mudah sekali kemudian kita bergeser iman kita. Kita digantikan oleh apapun dan siapapun yang rasa-rasanya nggak apa-apa. Seperti orang kaya tadi, nggak apa-apa, pesta pora. Toh juga dia kaya, dia bisa menikmati semuanya, nggak ganggu orang lain, nggak apa-apa, nggak jadi orang lain, nggak apa-apa. Tapi lupa relasinya dengan Allah, mengabaikan Allah. Nggak sampai satu titik kemudian dia menyesal dan dia ingat kembali, saudara-saudaranya, udah terlambat juga, gak ada artinya, useless. Bagaimana kita menjalani hidup yang penuh dengan makna bersama dengan Tuhan, waktu demi waktu yang kita jalani, waktu yang sungguh-sungguh bermakna di hadapan Tuhan. Kalau pandemi sekarang ini, banyak waktu yang kita pakai misalnya untuk rebahan, untuk hal-hal yang ya karena banyak di rumah, kami ngapain begitu, rasanya bingung begitu ya. Kita bisa menggunakan waktu yang ada untuk semakin lebih dekat pada Tuhan, untuk semakin rindu, haus akan kebenaran firman Tuhan, mendoakan situasi kondisi seperti ini. Kita bersyukur loh berkat doa-doa kita yang kita terus panjatkan tak henti-hentinya. Grafik penyebaran COVID semakin menurun. Jangan pernah lupakan itu. Berkat doa-doa orang-orang percaya itu, Tuhan memberikan hikmat bagi Satgas COVID, para pemimpin untuk kemudian mengambil keputusan yang bijak. Kuasa doa orang-orang percaya itu yang boleh kemudian membawa dampak dalam penurunan penyebaran COVID. Kita terus doakan. Nggak lama bisa jadi bisa kembali ibadah onsite. Beberapa gereja dan banyak gereja kemudian sudah melakukannya. Nah, kita bisa kemudian terus doakan. Bagaimana kita menggunakan waktu itu untuk doa, untuk membaca firman, untuk merenungkan firman, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Di tengah-tengah situasi apapun, kondisi apapun, tengah-tengah keluarga kita, lingkungan pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat, dengan saudara-saudara seiman di gereja, bagaimana kita pergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Berapa banyak sih kita membicarakan Tuhan ketimbang membicarakan orang lain? Berapa banyak kita kemudian menyenangkan hati Tuhan ketika kita berbicara, menggunakan waktu kita, bersikap menggunakan waktu kita, ketimbang kita menyenangkan diri sendiri? Berapa banyak? Saudara yang tahu itu. Dan Tuhan, mari saya mengajak kita sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kalaupun mengalami satu penderitaan dalam kehidupan ini, seperti dialami Lazarus, tapi penderitaan itu pada satu titik ada masanya. Lalu kehidupan setelah kematian itu yang dirasakan, yang dinikmati Lazarus bersama dengan Bapak Abraham di tempat surga mulia yang tanpa sakit penyakit, yang penuh dengan kemuliaan itu, yang tidak bisa kemudian digantikan oleh apapun dan siapapun itu. Kita mendapatkannya dengan sapaan yang manis, "Hai hambaku yang baik dan setia, mari turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Dalam satu proses kesetiaan, menggunakan waktu yang ada, bukan? Tidak bisa ujuk-ujuk kita setia. Tidak bisa ujuk-ujuk kemudian kita setia tanpa proses waktu yang kita jalani. Tidak bisa. Proses demi proses kita jalani. Waktu demi waktu kita jalani. Dan biarlah Tuhan mendapati setiap saya dan saudara sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada hanya untuk kemuliaan dan pujian nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini. Mudah bagi kami ya Tuhan untuk
tergoda menggunakan waktu sesuai dengan kemauan kami, sesuai dengan kehendak kami, memuaskan hawa nafsu kami. Tapi ketika kami melihat satu titik peristiwa orang kaya dan Lazarus itu membuat kami sadar, itu bisa kami alami sewaktu-waktu. Apakah kami akan engkau dapati seperti Lazarus dalam satu kondisi iman yang tetap memegang teguh percaya kepadamu, atau kami mengabaikan engkau, bahkan kami menggeser engkau dengan hal-hal yang kami kejar di dunia ini, entah itu materi, kekayaan, harta, bahkan keluarga atau jabatan, karir kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan tolong kami untuk boleh melakukan firman-Mu ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi kondisi sekarang ini. Kami bersyukur di beberapa tempat di Indonesia sudah mengalami penurunan. Kiranya Tuhan yang terus menolong, memberkati baik pemimpin maupun masyarakat untuk boleh mendukung segala upaya memutus mata rantai penyebaran COVID. Vaksin yang masih terus disebarkan untuk anak-anak, bahkan sekarang diupayakan untuk di bawah 12 tahun. Kiranya Tuhan juga yang menolong dan memberkati segala upaya, sehingga kami semua boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk bangsa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, GKMI Ephatha. Engkau tahu pergumulan gereja-Mu sekarang ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menghadirkan hamba-Mu yang boleh Engkau utus, sebagaimana Engkau telah mengutus hamba-hamba-Mu boleh melayani di gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau yang akan mengutus hamba-Mu yang tepat untuk boleh melayani bersama-sama, mengembalakan umat-Mu, boleh bersama-sama melayani, bekerja sama, sehingga melalui gereja-Mu ini ya Tuhan, kepanjangan kasih-Mu boleh dirasakan bagi semua orang, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui gereja-Mu ini. Berkati para majelis, setiap orang yang boleh memikirkan hal ini. Engkau berikan hikmat bijaksana-Mu ya Tuhan, memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, mencari tahu apa yang jadi kehendak Tuhan, sehingga tidak salah mengambil keputusan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu pribadi, lepas pribadi, yang bergumul untuk sakit penyakit, yang bergumul untuk perekonomian, yang bergumul untuk relasi antara suami istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, mertua dengan menantu. Tuhan, kami mohon kiranya kasih-Mu Engkau limpahkan, hadir di tengah-tengah keluarga ya Tuhan, untuk saling mengasihi, memahami satu dengan yang lain. Bahkan melalui keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala pergumulan kami yang tak terucapkan, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan nyanyian ini sebagai komitmen kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidup
dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Baik saudara, mari kita akhiri seluruh ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama berdoa. Bapa, kami naikkan segala pujian, hormat dan syukur kami hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan yang sudah menolong kami dalam ibadah ini. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan terus mendidik kami supaya hari makin hari kami semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dalam damai sejahtera. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita akan terus setia di dalam ibadah bersama dengan keluarga kita masing-masing sebelum kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Doakan supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama, kalau kondisi terus membaik, kita akan bisa beribadah bersama-sama di gereja. Terima kasih Bapak Ibu, jalinlah kekeluargaan, manfaatkan sarana komunikasi untuk terus saling berkomunikasi satu dengan yang lain agar kekeluargaan kita terpelihara dengan baik. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur